A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Alhamdulillah nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi rabbil alamin. Nawaitu i'tikaf lillahi rabbil alamin. Insyaallah ini kita sudah pertemuan ke-9. Alhamdulillah. Dan sudah setengah kitab. Faslun, pasal tentang syarat sahnya sholat jamaah. Kemarin kita sudah sampai balta betulul muqaranatu fil ihram. Membarengi imam di dalam takbiratul ihram itu membatalkan sholat. Maka yang benar adalah kalau kita makmum, memulainya Allahu Akbar kita itu setelah imam selesai mengatakan ra' dalam Allahu Akbar, baru kita setelahnya Allah. Kalau ada sebagian takbir kita yang membarengi imam, maka sholat kita tidak sah. Harus mengulangi takbirnya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan fi ghairil ihrami, di selain takbiratul ihram. Apa yang dimakruhkan? Membarengi imam illa ta'mina, kecuali dalam mengatakan amin. Kaidahnya, sunnah itu adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya melakukan setelah imam. Rukuk kita setelah rukuk imam, sujud kita setelah sujud imam, itu namanya mutaba'ah. Jadi mutaba'ah itu sunnah. Ya, seperti itu. Mutaba'ah itu sunnah. Kalau membarengi itu namanya muwafaqah. Nah, muwafaqah itu makruh. Tapi kalau di takbiratul ihram itu haram. Tapi selain di takbiratul ihram, muqaranah atau muwafaqah membarengi itu hukumnya makruh kecuali ketika amin. Amin ini justru sunnahnya adalah bareng dengan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bareng amin. Ya, itu sunnahnya muqaranah atau muwafaqah. Tapi selain amin itu membarengi itu makruh. Makruh. Dan kalau di takbiratul ihram membatalkan sholat. Wa yahrumu, dan diharamkan taqaddumuhu, mengendahului imam. Nah, ini namanya musabaqah. Musabaqah mendahului, muqaranah membarengi, mutaba'ah atau muwafaqah itu yang sunnah setelahnya. Wa yahrumu taqaddumuhu, dan diharamkan mendahului imam biruknin fi'liyin, dengan satu rukun fi'li. Contoh, imam masih rukuk, kita sudah i'tidal. Misalkan kita i'tidal duluan, itu sholatnya kita apa hukumnya? Sah. Tapi haram, berdosa. Dan dosa dalam jamaah itu menghilangkan pahala jamaah. Walaupun kita secara fikih dinamakan jamaah, secara pahala munfarid. Baik. Wa yahrumu taqaddumul ma'mumi bi ruknin fi'liyin wahidin wa tabtulu, haram dan batal kalau mendahului dua rukun yang kemarin ditanyakan. Kalau mendahului imam dua rukun, maka sholatnya batola. Contoh, imam masih berdiri, dia sudah rukuk kan satu, i'tidal menuju sujud berarti sudah dua. Maka imamnya masih berdiri nih, dia rukuk, dia i'tidal menuju sujud berarti sudah dua, rukuk dan i'tidal. Maka sholat dia batal karena mendahului dengan dua rukun fi'li. Rukun itu tidak ada tiga ya, Wah. Rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Rukun qalbi, rukun yang berupa hati, yaitu niat. Rukun qalbi cuma satu, rukun qauli 5. Takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud awal, tasyahud akhir, salat ala nabi tasyahud akhir, salam al-awal. Jadi rukun qauli ada 5. Sisanya rukun fi'li. Seperti itu. Jadi
kalau mendahului imam dengan 2 rukun fi'li itu sholat makmum batal. Wa kadza, dan juga sholat itu batal at-ta'akhuru, terlambat anhu dari imam bihima dengan 2 rukun fi'li. Imam sudah i'tidal menuju sujud, dia masih berdiri. Imam sudah menuju sujud, dia masih berdiri, belum rukuk, belum i'tidal. Terlambat 2 rukun. Ini juga membatalkan sholat kecuali kalau ada udzur. Jadi membatalkannya itu li ghairi udrin. Kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur dibolehkan. Apa contoh udzur itu ikhwah? Ya, seperti al-jahlu wan nisyan. Seperti dia lupa kalau sedang makmum karena soft dia di soft ke 20, masjidnya besar banget. Ya, atau dia punya apa namanya? Tak. Ini gagap dalam membaca Fatihah seperti itu. Itu dimaafkan. Baik. Wa kadza ta'akhuru anhu bihima tanpa ada udzur. Wa bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu. Baik. Dan juga sholat itu batal bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu. Ini baca dulu syarahnya. Wat akhuru bi aktsara min salasati arkanin tawilatin. Lahu itu hunya kembalinya ke udzur. Jadi gini, kalau rukun itu apa namanya? Kalau tanpa udzur itu dimaafkan cuma 1 rukun saja. 1 rukun haram, 2 rukun haram dan batal. Ini kalau ada tanpa udzur. Tapi kalau dengan udzur seperti orang gagap tadi, itu dimaafkan 3 rukun. Nah, 3 rukun yang tawilah. Karena ada rukun tawilah, rukun qasirah. Rukun tawilah itu selain i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Jadi contoh gini. Gagap, imamnya sudah ke sujud, menuju sujud. Jadi rukuk 1, i'tidal 2, sujud 3, duduk di antara 2 sujud 3. Pas mau sujud yang kedua baru 4. Lah, perhatikan. I'tidal ini nggak dianggap karena dia rukun pendek. Ya, rukun pendek. Jadi ketika dia rukuk itu 1. I'tidal nggak dianggap. Sujud itu 2. Duduk di antara 2 sujud tidak dianggap. Ketika sujud yang kedua baru 3. Ketika sujud ke atas itu dihitung 3-nya. Lah kalau gagap, walaupun imam sudah sujud, belum batal salat dia. Karena belum 3 rukun panjang. I'tidal sama antara sujud nggak dihitung. Ketika imam sudah berdiri, kok dia masih Fatihah? Karena gagap. Kok dia masih Fatihah? Karena belum selesai. Maka rakaat dia itu tidak dianggap, dia bareng imam lagi, bukan ngejar. Bareng imam. Nanti imam selesai, dia nambah 1 rakaat. Rakaat kedua kok gagap lagi, belum sampai sujud, tambah 2. Ya, gitu ya. Jadi itu kalau apa namanya punya udzur ya. Tapi kalau nggak punya udzur 2. Terus syarat makmum juga biasa. Wa an ya'lama binti qolati imamihi. Seorang makmum harus tahu gerakan imamnya, baik dengan suara kayak mikrofon, baik dengan melihat seperti di saf pertama, atau dengan video dan sebagainya, baik dengan suara ya, atau dengan melihat makmum di depannya. Kalau mati listrik, nggak bisa suara, nggak bisa lihat, malam gelap, dan dia nggak bisa berjamaah, nggak boleh jamaah, sholat sendiri. Seandainya terjadi seperti suara juga nggak ada, misalkan. Jadi harus tahu gerakan, walaupun dengan melihat langsung, melihat orang di depannya, mendengar suara, atau melihat video, nggak apa-apa. Baik. Wa an yajtami'a fi masjidin aw salati mi'ati dira'in. Jadi syarat sahnya jamaah itu antara makmum dan imam itu harus di masjid. Yang pertama.
Ya, jadi dua makmum di masjid, imam di masjid. Contoh ya, imam dalam masjid sini jamaahnya cuma 2 orang, imam sama makmum. Makmum ini di pojok masjid belakang. Misalkan, ya, ini sah. Kenapa? Karena di dalam satu masjid. Ya. Maka kalau misalkan ada jamaah itu memanjang sampai berkilo-kilometer, kalau nyambung terus itu hukumnya seperti di masjid. Karena nyambung terus, yang awal di masjid seperti itu ya. Jadi seperti itu. Itu kalau di dalam masjid. Al salah wa an yastami'a fi masjidin au salati mi'ati diro. 1 diro itu artinya lengan. Tetapi diro ini sudah menjadi istilah ukuran di dalam bahasa Arab yang mana punya sentimeter tersendiri. Kurang lebih 1 diro itu 40 cm. Ya. Jadi kalau 30 diro tinggal 40 kali 30, 50 kali 13, 150. 1.500. Berarti berapa meter tuh? Bukan kilo, 150 meter. 150 meter. Lah kalau dia tidak di masjid seperti di lapangan, ya, itu dinamakan sah jamaah kalau jarak antara imam dan makmum atau makmum yang pertama dengan makmum selanjutnya tidak lebih dari 150 meter. Kalau misalkan lebih dari 150 meter, maka itu tidak sah jamaahnya walaupun pakai sound system konser. Dengar suaranya. Ya, nggak sah jamaahnya. Ini kalau di luar masjid. Kalau di masjid tidak disyaratkan jarak ini. Seperti itu. Baik. Ini kalau di luar masjid. Syarat yang kedua, selain tidak boleh lebih dari 150 meter, itu an la yahula, tidak ada batas. Bainahuma, bainal imami wal makmumi, hailun pembatas, yamna'u menghalangi al istitroko lewat. Istatroko ya statriku artinya lewat. Jadi gini, anggap saja ini adalah lapangan di sini. Imam di sini, makmum di sini. Tetapi seperti di rumah, pas kumpul keluarga Idul Fitri. Biasanya karena kumpul keluarga sampai jam 1 siang, sholatnya di rumah. Rumah kan bukan masjid. Lah, ketika berjamaah, imamnya di ruang tamu, ada makmum di kamar. Yang di kamar, pintunya ditutup, itu nggak sah walaupun jaraknya cuma dekat. Kenapa? Karena ada hailun yamna'ul istitroko. Ada pintu yang menghalangi lewat. Kalau mau sah, pintunya dibuka. Kalau ditutup nggak sah. Kenapa? Karena kalau pintu ditutup, secara urf itu tidak dianggap mengikuti. La yu'addu fil urfi iktidaan. Dan di sini dobitnya nggak ditentukan dalam syariat. Maka kembalinya ke urf. Maka ini contoh kaidah al-adatu muhakamah itu di bab ini. Jamaah di luar masjid, kapan dinamakan jamaah, kapan dinamakan tidak. Dinamakan jamaah ketika tidak ada hailun yamna'ul istitraq, tidak dinamakan jamaah ketika ada hailun yamna'ul istitraq. Karena adanya pembatas ini menjadikan secara uruf tidak dinamai mengikuti. Itu kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid ada tiang, nggak ada masalah. Ya, di Arab itu banyak masjid itu di dalamnya ada kotak-kotak gitu. Banyak masjid seperti itu dan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena yajtami'a fi masjidin. Nggak disyaratkan ini seterusnya. Selanjutnya, wa an yatawafaqa nadhmu sholataihima. Antara sholatnya imam dan sholatnya makmum harus satu jenis sholat yang secara umum bentuknya sama. Nggak apa-apa. Duhur makmum asar, asar makmum isya, isya makmum maghrib apabila qadha misalkan. Subuh makmum qobliyah, qobliyah makmum ba'diyah, traweh makmum isya, isya makmum traweh, semuanya boleh di mazhab Syafi'i. Walaupun baiknya jangan keluar dari perbedaan yang mengharamkannya. Tapi di mazhab Syafi'i boleh. Yang nggak boleh adalah makmum dengan sholat janazah. Karena ikhtilaf nadhmus sholatain. Janazah itu cuma berdiri, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada sebagainya. Sementara ini. Dan makmum sholat gerhana. Karena sholat gerhana rukuknya 2 kali setiap rakaat. Jadi yang berbeda nazam itu cuma 2. Jenazah sama gerhana. Adapun sholat lain boleh. Tahajud belakang witir, witir belakang tahajud, traweh belakang witir, witir belakang traweh, qadha belakang ada belakang qadha.
subuh belakang duha, duha belakang subuh, semuanya itu boleh. Di mazhab Syafi'i boleh. Ya, seperti itu. Baik. Wa an yata, misalkan ketiduran sampai masjid pada duha, makmum boleh. Ya. Wa an yatawafaqa nadmu salataihima wa an la yata wa alla yatakhalafa, dan tidak menyelisihi makmum terhadap imam fi sunnatin, dalam perbuatan yang sunnah, tapi sunnah ini fahishatul mukhalafah. Imam Syafi'iyah punya istilah, dia secara hukum sunnah tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau imam melakukan dan makmum tidak melakukan, dianggap penyelisihan makmum ini penyelisihan yang kalau dilihat itu fahisyah, parah. Kayak membangkang gitulah. Maka sholatnya dihukumi batal. Seperti Jumat pagi, biasanya imam melakukan sujud tilawah. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau seandainya baca itu nggak sujud, nggak apa-apa. Tapi kalau imam sujud, kita nggak ikut sujud, sholat kita batal. Padahal sunnah. Karena sunnatun fahisatul mukhalafah. Yang kedua, sujud sahwi. Misalkan imam lupa 1 rakaat, terus akhirnya diingatkan, ingat sebelum salam, dia sujud sahwi. Makmum kok nggak ikut, batal sholatnya. Walaupun kalau nggak sujud sahwi, imam itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena fahisatul mukhalafah. Baik, sujud tilawah, sujud sahwi, seperti itu. Lah, apa yang tidak fahisah mukhalafah selain itu? Seperti kunut. Imam kunut, kita nggak kunut, nggak batal. Seperti itu. Atau imam nggak kunut, kita kunut, juga nggak apa-apa. Seperti itu. Duduk istirahat. Duduk istirahat, tahu kan? Setelah sujud, sebelum naik, istirahat bentar. Lah itu imam gitu, kita nggak gitu, nggak apa-apa. Atau kita gitu, imam nggak gitu, nggak apa-apa. Atau tasbihat wa takbirat. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, imam baca, kita nggak baca, kita baca, imam nggak baca, itu udah. Baik, ini maksudnya sunatun faisatul mukhalafah. Wa an yanwiyal iktida'a ma'at taharrumi fil jum'ah. Terkhusus sholat Jumat. Perhatikan ini. Kita pas sholat Jumat, wahai ikhwah, yanwi iktida. Iktida itu artinya makmum. Kalau kita sholat Jumat, pas takbiratul ihram, di hati kita nggak ada saya niat makmum, Jumat kita nggak sah. Karena syarat sah Jumat adalah berjamaah. Syartu sihatil Jum'ah bersama. Bagaimana kalau selain sholat Jumat seperti sholat maghrib isya? Kalau kita nggak niat jamaah, sholatnya sah, pahalanya sholat munfarid. Tapi sah, tapi dianggap sholat sendiri. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau di sholat Jumat nggak ada niat makmum, nggak sah. Karena syartu sihatil Jum'ah al-jamaah. Baik. Ma'ataharrumi fil Jum'ah. Wa qablal mutaba'ati wa tulil intidor fi ghairiha. Lah, kalau selain sholat Jumat, ya, itu kalau kita nggak niat makmum, sholat kita sah, hanya saja pahalanya dihitung sendiri. Tapi kalau kita ikut masuk sholat dan imam bacanya itu lama, misalkan bacanya Al-Fatihah dan sholat sajadah, itu kan lama, panjang. Jumat pagi kan panjang, ya kan? Tapi kita dari awal itu nggak ada niat makmum dan kita pun diem aja, berdiri aja, berdiri tanpa ada ikatan yang mengikat kita ke imam. Nyapo? Ini dong. Baca Fatihah udah selesai, baca surat juga enggak, diem aja gini aja. Mungkin malah ngantuk ya. Nah, itu enggak ada niat makmum, itu batal juga kalau panjang. Karena enggak apa? Enggak ada yang mengikat. Antum nunggu apaan? Niat jamaah aja enggak ada niat, cuma berdiri aja. Ngapain itu loh? Lah itu berbeda kalau misalkan imam tuh cuma baca Fatihah sama surat pendek dan kita baca Fatihah, kan jadi enggak, memang kita baca Fatihah ada yang kita lakukan, terus pas imam rukuk ya memang waktunya kita rukuk, walaupun enggak ada yang mengikat, kita enggak batal, cuma pahalanya munfarid aja. Karena apa? Karena ada kegiatan.
panjang tapi nggak ada yang ngikat, lah itu yang masalah. Kalau di selain sholat Jumat, kalau sholat Jumat nggak ada panjang pendek, nggak ada makmum, nggak sah, ulangi dan niat makmum. Seperti itu. Baik. Kemudian wajibu alal imam niyatul imamah fil Jum'ah. Sama. Juga seorang imam itu ketika antum ngimami Jumat ini harus niat imam. Kenapa? Kalau imam nggak niat imam berarti imam sholat sendiri. Maka sholat imamnya batal, makmumnya ikut yang batal juga batal. Itu. Ya, seperti itu. Wajibu alal imam niyatul imamati fil jum'ati wal mu'adah. Ini penting. Saya yakin banyak yang belum tahu ini. Sholat mu'adah. Jadi kalau kita sholat duhur sendiri, kita disunahkan sholat duhur lagi. Dengan catatan harus berjamaah. Karena untuk mendapatkan fadilatul jamaah. Kalau kita sholat duhur sendiri, terus pengen sholat lagi sendiri juga, haram. Ngapain sholat lagi kalau sendiri juga? Wong fadilahnya sama. Tapi kalau mau sholat lagi dengan jamaah, boleh. Lah, kalau pas sholat lagi dengan jamaah, kok antum ditunjuk imam? Maka wajib antum meniatkan imam. Kalau antum nggak niat imam, berarti antum sholat sendiri dan hukumnya batal. Karena kalau mau lagi harus imam. Dan kalau mau imam, kalau mau harus jamaah. Dan kalau mau jamaah harus niat jadi imam. Kalau nggak ada niat imam berarti sholat sendiri. Seperti itu. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya ya menjadi makmum itu dalam mazhab Syafi'i gampang banget. Yang penting niat makmum. Nggak perlu tepuk-tepuk. Antum niat makmum, mau yang ditepui tetap sah. Yang penting niat makmum, nggak tahu nggak apa-apa. Makanya di mazhab Syafi'i itu sholat jamaah itu sahal jiddan. Antum melihat orang sholat di belakangnya aja, niat makmum sah, udah sah, dapat fadilah jamaah. Nggak perlu tahu dia sholat apa, nggak perlu tahu. Yang jelas pastikan bukan sholat jenazah, bukan sholat gerhana. Udah itu, ya seperti itu. Kecuali mungkin makmumnya banyak dan agak jauh, perlu suara biar keras. Perlu tahu dia agar imam, ya itu ditepuk nggak apa-apa. Tapi walaupun ditepuk, terus dia bilang no, gas saja. Imamnya yang batal. Ya imamnya, ya enggak, ini kan sedikit. Sekali aja. Kemarin katanya kalau gini. Ya ini enggak bercanda ini enggak bercanda. Laisa dilab ya. Isyarat aja, isyarat gini. Kan boleh, isyarat dalam sholat boleh. Isyarat boleh. Ya, itu misalkan gitu, intinya untuk jadi makmum itu cukup niat makmum saja. Intinya itu. Baik. Wa tusannu fi ghairihima, dan selain sholat Jumat dan sholat mu'adah ini hukum niat imam sunnah. Mengulangi. Ya, nanti sekarang kita alhamdulillah udah keluar dari bab sholat, dan ini yang fardu ainnya. Sekarang kita masuk di bab jenazah. Ini kita harus bisa mengurusi jenazah minimal keluarga terdekat kita. Baik, yang pertama, faslun wa ghuslul mayyiti, memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafani mayit, wa sholatu alaihi, dan mensolati mayit, wa dafnuhu, dan mengkuburkan mayit. 4. Mandi, kafan, sholat, menguburkan. 4 ini. Ini hukumnya fardu kifayatin. Fardu kifayah, wajib. Dengan syarat idza kana al-mayyitu musliman. Apabila mayit itu beragama Islam. Kalau nggak Islam, nanti ada tafsilnya. Kalau kafir harbi, nggak boleh. Masa disolati, haram. Kafir dhimmi juga disolati, haram. Karena sholat hanya untuk orang Islam. Kalau kafir, dhimmi, dikuburkan. Iya, dikuburkan. Tapi kalau kafir harbi, dikuburkan boleh, nggak sunnah. Boleh saja. Nggak dikuburkan juga nggak apa-apa. Baik. Idza kana musliman
wulida hayyan, apabila dia seorang muslim dan lahir dalam keadaan hidup. Maksudnya lahir dalam keadaan hidup itu walaupun dia ketika lahir cuma keluar suara dikit atau sempat kita lihat bernafas terus langsung meninggal, itu hukumnya anak dewasa. Harus diperlakukan seperti ini, 4 hal ini. Berbeda apabila dia gugur. Kalau gugur belum ada tanda kehidupan, tapi sudah membentuk orang misalkan lebih dari 6 bulan. Lah, itu nggak disolati. Tapi tetap dikuburkan, dimandikan, dan dikafani. Tapi kalau di bawah 6 bulan, cuma segumpulan daging, dikasih kain aja, dikuburkan. Tapi nggak boleh disolati, ya. 2 keadaan, sebelum 6 bulan, setelah 6 bulan, tetap nggak ada disolati. Disolati itu hanya idza wulida hayyan. Sempat ada tanda kehidupan, baik dengan napas yang bergerak atau dengan tangisan. Itu biasanya 2 itu yang paling sering, itu walaupun langsung meninggal, tetap disolati. Baik ya, ini penting, wulida hayyan. Selanjutnya, wa wajaba lidhimiyin takfinun wa dafnun. Kalau kafir dhimmi, nggak boleh disolati, ya, boleh dimandikan, nggak harus juga, tapi yang wajib adalah dikafani dan dikuburkan. Ya, wali siktin mayitin, siktin gugur, mayitin belum sempat hidup, gugur belum sempat hidup. Siktun itu artinya bayi gugur, mayitin nggak sempat hidup. Karena kalau gugur dan sempat hidup artinya sempat lahir dan hidup, ya. Wali siktin mayitin ghuslun wa kafnun wa dafnun, tetap dimandikan, tetap di kafani, tetap dikuburkan, tapi tidak disolati karena belum dinamakan orang hidup. Ya. Waman mata fi qitalil kufari bisa babihi, bisa babil qital. Ini definisinya syahid. Syahid itu ada 2 ikhwah. Syahidud dunya wal akhirah. Orang yang meninggal karena diperang karena perang. Ingat, diperang karena perang. Itu namanya syahidud dunya wal akhirah. Apa artinya syahidud dunya? Diperlakukan dengan tidak disolati, dengan ya, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ya, tidak dimandikan dan tidak disolatkan, dikubur di masih dalam ada darahnya. Walaupun boleh dikasih kafan, tapi tidak dimandikan, tidak disolatkan. Itu artinya syahidud dunya. Syahidul akhirah dijanjikan sama Allah surga. Itu namanya syahidud dunya wal akhirah. Syahidud dunya lal akhirah. Syahid dunia tapi enggak syahid akhirat. Orang yang perang tapi niatnya itu munafik, riya, sum'ah, pamer, itu secara hukum tidak disolati, tidak dimandikan. Tetapi di akhirat dia tidak syuhada. Yang ketiga, yang banyak dan hadisnya banyak sekali, syahidul akhirah ladunya. Meninggal dalam kebakaran, bencana, ketiban, tenggelam, sakit perut, melahirkan, thalabul ilmi, dan disebutkan Imam Ibnu Qayyim dan Imam Bajuri yang meninggal menahan asmaranya. Apabila karena dia menahan asmara dan tidak mengeksekusi asmaranya dengan perbuatan yang haram. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi dia menahan rasa cinta. Jadi dia namanya asyik. Orang yang sedang kasmaran itu bahasa Arabnya asyik. Dia menahan untuk berbuat haram, baik melihat, chattingan, apapun aksinya, ya. Dan karena dia menahan itu nggak kuat, meninggal dunia. Nah, ini orang soleh, syahidul akhirah. Baik, ya. Waman mata fi qitalil kufar bisa babil qital. Jadi meninggal di perang dengan sebab perang. Contoh, dia ikut perang, ya, pas perang nggak meninggal, cuma kakinya luka. Akhirnya perang selesai, kaki yang luka titanes meninggal. Itu meninggal karena perang, tapi tidak di perang, di rumah. Ini syahidul akhirah, tetap dimandikan, disolati. Atau
meninggal di perang, tapi nggak karena perang. Dia dari sebelum perang itu sudah sakit mah. Lah, ketika perang nggak ada makanan, asam lambungnya naik, meninggal. Belum perang itu, tapi di perang. Tapi nggak karena perang. Itu juga syahidul akhirah, tetapi tetap dimandikan dan sebagainya. Jadi yang meninggal di perang karena perang. Inilah yang di sini dikatakan waman mata fi qitalil kufari bisa babihi kembali ke al-qitali kafnun fi thiyabihi, dikafani tetap, dikuburkan tetap, fa in lam takfihi zida alaiha. Jadi kalau nggak cukup kafan yang dari pakaian yang penuh darah itu, kalau pakaian yang penuh darah cukup buat kafan, pakai itu. Kalau nggak cukup ditambah kafan, ya. Wadafnun tetap dimakamkan, tapi wala yughsalu wala yusalla alaih, tidak dimandikan dan tidak disolati. Sekarang kita membahas, tadi dikatakan mandi, sholat, kafan, mandi, kafan, sholat, terus kubur. Sekarang memandikan itu minimal bagaimana? Ini kita bahas yang minimal, karena ini yang fardu ain, ini yang harus diketahui orang. Jadi kita mudah, nggak takut memandikan. Wa aqallul ghusli, minimal memandikan mayit, izalatun najasah, najisnya dihilangkan, wa ta'mimu jami'i basyarihi, kulitnya, wa sya'rihi, rambutnya, wa in kathufa, walaupun rambutnya lebat, marrotan bil ma'il mutahhir, satu kali minimal dengan air yang mensucikan. Jadi kalau kita mau mandikan mayit, nggak usah takut. Yang penting pertama najis dihilangkan. Hidung kalau ada kotoran dikeluarkan, terus ditaruh di tempat yang landai gitu, terus lebih baik tempatnya itu yang lubang-lubang, ya. Terus perutnya digerakkan, kita tangannya harus pakai kain yang tebal biar nggak bisa mensifati bentuk mayit. Sehingga ketika kita menekan perut, terus kita di duburnya kita ginikan, ya, itu kita nggak merasakan. Jadi itu boleh, ya. Perutnya diginikan biar qada'ul hajatnya keluar. Terus telinganya dibersihkan. Terus ininya, najis, kotoran semuanya dihilangkan dulu, disiram. Setelah najis semuanya itu kita pastikan nggak ada, baru kita siram sekali sampai kena rambut dan kulitnya semuanya. Itu minimal. Nanti maksimalnya ada diwudukan, ada di air yang pertama itu air yang dicampur dengan sabun, kalau zaman dulu dengan bidara. Air yang kedua adalah air yang bersih untuk menghilangkan bekas sabun. Air yang ketiga, air yang bersih ditambahi kapur barus. Karena kapur barus itu mengencangkan kulit. Seperti itu. Jadi dia itu menyimpan wangi. Nah, seperti itu. Itu kalau sunahnya. Sunahnya banyak, tapi ini yang wajibnya. Najis hilangkan, terus digebyur. Dengan lembut tentunya. Seperti itu. Baik. Wa aqallul kafani. Ini memandikan yang wajib ya, udah tahu ya. Yang wajib ini. Sekarang kafani itu yang wajib bagaimana? Wa aqallul kafani satiru jami'il badan. Kafan itu minimal adalah satu kain yang menutup seluruh anggota badan. Itu minimal. Itu udah sah. Lengkapnya apa? Wa salasu lafaifa liman taroka tirkatan zaidatan ala dainihi walam yusi bitarkiha. Nah, ini sunahnya. Sunahnya adalah 3 kain. Seperti ini, 3, ya. Jadi seperti ini. Mayat taruh seperti atasnya. 3 kain tapi diginikan 3, ya. Nanti jadi 3 krek gitu ya. Jadi 3 itu sunahnya. Lah 3 ini kan persoalan jenazah itu mau disedekah dari anak boleh, atau biasanya di desa ada urunan boleh. Tapi aslinya itu diambil dari harta mayit. Adapun yang terjadi anak menyedekahi orang itu bagus banget, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada itu semua bagaimana? Kan pasti pada debat toh. Ini siapa yang membiayai? Kan orang itu masalah harta itu memang al-aslu fil hukuk al-maliyah al-musyahah. Al-aslu dalam muamalah manusia itu adalah debat. Itu kaidah asal. Maka selalu diberikan hukum syariat yang paling berat. Ya, kita nggak
mengambil kemungkinan kalau ada uang urunan desa, ada saudara, enggak. Kita ambil yang paling berat, yaitu kalau enggak ada itu semua, itu diambil dari uang si mayit. Nah, itu diambil dari si mayit itu satu kain saja. Tapi kalau si mayit ini memiliki kelebihan warisan, di mana pertama utang sudah tersampaikan, wasiat sudah tersampaikan, ya, dan ada sisa harta waris, ya, maka itu dipakai untuk apa? Untuk kain kafan. Untuk kain kafan 3. Kain kafan 3. Kalau masih ada sisa setelah bayar utang. Tapi kalau satu kain kafan itu ada sisa nggak sisa, tetap diambil dulu. Paham nggak? Kalau satu kain, misalkan satu kain harganya 10.000, warisan dia, uang yang dia tinggalkan cuma 50.000. Harga kain 10.000, utang dia 50.000. Ini utangnya nggak mencukupi kan? Tetap diambil 10.000. Kalau untuk satu kain. Tapi kalau untuk 3 kain berarti kan 30.000. Dia harus punya 80.000. Paham ya? Sedikit lagi, walam yusib bitarkiyah. Tapi kalau si mayit sebelum meninggal bilang gini, nanti kafan saya satu saja, maka tetap satu, walaupun dia punya 30.000. Tapi dia ada wasiat, saya kafani jangan 3, satu aja. Paham ya? Nah, itu dulu ya, kita dengerin adzan dulu. Yang ada pertanyaan bisa di kolom chat yang online, kita denger adzan dulu. Pertanyaan dengan tulisan yang online, ibad ya. Di situ nggak ada tuh. Ayo, betul. Ustaz Samsu. Yang pertama, yang bertanya terkait salat, ada masalah pendengaran. Kadang suara itu nggak terdengar. Betul. Kadang kita nggak tahu nih ngomongnya sedang kuat. Kadang kita salam duluan gitu, padahal memang belum tertentu. Kemudian yang kedua. Yang pertama ya. Jadi kalau antum kalau nggak tahu kan gini, mendahului salam imam itu membatalkan sholat. Ya, tetapi antum bisa melihat orang samping antum, depan antum itu jamaah antum sah. Jadi jamaah itu tidak hanya dengan mendengar, boleh dengan melihat. Walaupun nggak mendengar itu sah. Seandainya ada orang nggak bisa mendengar sama sekali, tetapi dia bisa melihat, jamaahnya sah. Jadi saran anak, caranya adalah antum jangan salam sampai melihat orang salam. Tapi kalau antum salam dulu, ternyata kok belum salam, hakikatnya nggak sah salat antum, batal. Batalat. Ya, gimana? Ya. Wallahu alam. Selanjutnya. Kalau misalnya sholat Jumat, tadi kan ada Jumat itu di rumah, padahal kan di rumah samping masjid. Betul. Tapi karena hujan misalnya apa keluar di rumah itu sah. Tidak sah itu, karena ada hail itu. Hukumnya atau di luar. Hah? Di rumah pintunya dibuka. Pintunya dibuka, tetapi dia sampai ke masjid itu kalau harus belok-belok nggak sah. Jadi harus ada langsung jalan bisa sampai gitu loh. Kalau belok-belok enggak. Ya, teras masjid. Teras rumah. Ya, nanti rumahnya seperti apa? Itu nanti pertanyaan detail di luar sini. Jadi nanti ada itu setiap rumah beda itu hukumnya itu. Lihat seperti apa. Jumatnya di kios bangun. Kios waktu. Tidak boleh, tidak boleh. Lurusnya gini. Boleh. Enggak boleh. Maksa banget ini. Karena sholat zuhur jadi imam. Nah, terus ketika udah pulang ke rumah, bapak baru pulang kerja, terus ngajak, ayo temenin bapak jemaah biar ada pahala jemaah. Betul. Tapi kan jadi makmum. Itu gimana? Boleh, sunnah. Sunnah. Tapi kan nggak lebih baik dari sebelumnya. Tapi kan membuat orang baik. Oh, itu berarti Boleh, jamaah boleh. Nah, dia kan makmum. Tapi niatnya fardu juga. Ya, niatnya fardu walaupun pahalanya sunnah. Seandainya antum batal di sholat itu tetap sudah dianggap fardu. Gak usah qadha.
Yang kedua, Ya, misalkan Oh, alam. jamaah sholat di lapangan besar gitu. betul. Terus di belakang itu ada parit pemisah, Nah. tapi ada jamaah di belakangnya karena nggak muat. Betul. Ya, parit pemisah itu termasuk yang memutus jamaah. Oh. Ya. Kalau dikasih papan dua gitu ya. Enggak apa-apa, boleh. Iya, betul. Jadi gitu. Jadi kalau ada papan dan di depan papannya itu ada orang yang paling belakang itu dianggap dia soft dengan jaraknya jadi segitu gitu loh. Jadi 150 itu bukan dihitung dari imam ke jamaah parit. Yang di depan parit itu dihitungnya. Paham nggak? Berarti dari yang paling belakang. Dari yang paling belakang. Iya, terus seperti itu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Terakhir. Ya. Kenapa yang saya tidak disalatkan? Hah? Apa hikmahnya yang saya tidak disalatkan? Yang saya salah, nanti kita jawab di belakang saja. Kita cari dulu. Ya. Saya mau nanya terkait tentang apakah ini hadis atau bukan? Ya. Yang mengatakan bahwa setelah mengucapkan kata waladhdallin menambahkan rabbi ghfirli. Ya. Nah, kalau hadis atau bukan saya nggak tahu juga. Nanti kita cari saja. Dua berarti ya. Iya. Kenapa? Antum nanti diingatkan itu di grup ya. Kenapa nggak disolati syahid dan kenapa doa sebelum amin? Ya, sip. Sebentar. Oh ya, kemarin ada ini. Ada yang tanya Ustaz Hakikul juga tentang kan beliau kan tentang lingkungan kan? Ya. Dan kenapa hukum membunuh anjing? Oh, iya. Nah, ini penting juga. Sebentar, ini saya jawab ya. Karena kemarin juga ini problem. Imam, nggak apa-apa. Yang ikut aja. Jadi gini Ustaz. Imam Nawawi itu mengatakan di dalam kitab Majmu' beliau bilang gini. Al-kalbul akur wal kalib. Jadi anjing yang ganas, yang berbahaya, dan anjing yang memiliki penyakit rabies. Bahasa Arabnya kalibun. Al-kalbul kalibu. Itu anjing yang rabies. Ya. Ini yang disuruh oleh Rasulullah untuk dibunuh. Wa in lam yakunil kalbu akuran wala kaliban lam yajus qatluhu. Kalau anjing itu tidak punya penyakit atau tidak memberikan bahaya, itu sampai Imam Nawawi sendiri mengatakan tidak boleh dibunuh. Seperti itu, tidak boleh dibunuh. Terus Imam Haromen, Imam Juwaini mengatakan, adapun hadis-hadis al-amru biqatlil kalbil aswad wa ghairihi kulluhu mansukh. Bahkan kata Imam Juwaini, hadis-hadis yang menyuruh membunuh anjing, bahkan sampai anjing hitam pun, karena anjing hitam itu ada hadisnya, al-kalbul aswadu syaiton. Itu kata Imam Juwaini itu mansukh. Yang masih belum mansukh adalah membunuh anjing yang berpenyakit atau yang berbahaya. Karena penyakit masuk dalam bahaya, itu yang dibunuh. Jadi tidak bertentangan dengan tadi. Kenapa kok suruh membunuh anjing? Yang disuruh yang berbahaya aja. Dan itu nggak hanya anjing, yang lain juga. Ya, seperti itu. Mana berbahaya? Baik. Ya, nanti dua itu saja ya, ditulis ya. Baik. Ya. Tentang yang masuk, yang mana kita ikut masuk lagi atau kita buat barisan baru lagi. Yang kemarin kita buat baru lagi waktu kita belajar di itu yang dialanya kayak gimana? Buat baru atau jamaah? Ya kita nyambung supaya jamaah itu tetap Waktu nyambung mau sampai 4 generasi apa? Tapi dia sampai Isya juga kan. Maksudnya itu di masjid udah ada jamaah. Tapi dia Masuk. terus datang lagi temannya dia nyambung. Ya, afdolnya satu jamaah. Oh, berarti mending tepok. Afdolnya satu jamaah. Ya kalau satu tepok kan cukup niat. Oh iya. Sudah. Iya, ada cukup niat. Ya, afdolnya satu jamaah Ustaz. Afdolnya satu jamaah karena gini, ada riwayat ya di mazhab Malikiyah. Kalau ada lebih dari satu jamaah yang selanjutnya itu batal. Walaupun di Syafi'iyah enggak. Di Syafi'iyah boleh. Secara boleh. Tapi secara utama keluar dari perbedaan yang membatalkan satu jamaah. Yang imam satu masjid dua imam ya? Iya, itu ada yang membatalkan itu. Lah, Syafi'iyah enggak membatalkan sebenarnya. Tetapi keluar dari al-khuruju minal khilafi mustahab. Ya itu. Allah taala alam saja. Ya, Ustaz bisa. Misalnya kan orang musafir nih, sholat jamaah kosong, si mukim datang itu gimana? Nah,
Kalau yang musafir itu imam, ya kan? Jadi imam. Terus datang Orang mukim, boleh. Tapi kebalikannya, kalau yang imam mukim, terus yang pengen kosor itu musafir, dia kalau tahu itu mukim, nggak boleh kosor. Kosor kepada imam yang mukim itu tidak sah. Syarat sahnya kosor sendiri atau makmum dengan yang sesama kosor. Kalau sama mukim tidak boleh kosor. Kalau kosor nggak batal, nggak tinggal sholat, itu main-main namanya. Kotak. Ustaz. Jadi gondrong. Iya. Nah. Lupa satu sujud. Sujudnya satu kali. Ini penting. Imam sholat Jumat, sujudnya cuma sekali, terus salam. Itu kalau nggak inget dan makmum nggak ada yang tahu, lupa semua itu tidak apa-apa, kan lupa. Nah, tapi kalau inget, itu sholatnya diulangi. Nggak usah susah, sholatnya nggak sah. Jadi gini, la ibrota bidhonni al-bayyini khata'u. Jadi sebuah prasangka ketika terbukti terjadi, itu jadi nggak sah. Kayak kita sholat, ternyata awal sampai akhir itu ini ada kotoran, diulangi sholat kita pakai baju yang bersih. Maka lebih baik nggak tahu gitu loh, atau nggak ingat gitu loh. Seperti itu. Itu apakah harus ulang khutbah? Enggak, sholat aja. Khutbahnya dah sah. Khalas ya. Baik, naktafi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin.